Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga sehat semuanya ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ustazah akan menjelaskan tentang materi pembelajaran IPS tema 5. Simak baik-baik ya. Untuk selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam di Indonesia ada dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Pertama-tama, Ustazah akan menjelaskan tentang wilayah daratan. Simak baik-baik ya penjelasan tentang wilayah daratan. Wilayah daratan terdiri dari gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan, pantai, dan tanjung. Pertama-tama, Ustazah akan menjelaskan tentang dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut atau biasa disingkat dengan MDPL yang pernah Ustazah jelaskan sebelumnya ya tentang MDPL. Untuk selanjutnya ada pantai. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. Untuk selanjutnya ada gunung. Gunung merupakan permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut atau disingkat MDPL ya. Pegunungan merupakan tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari 1. Untuk selanjutnya, yaitu tentang dataran tinggi. Dataran tinggi bagian daratan yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut atau biasa disingkat dengan MDPL. Tanjung merupakan bagian dari daratan yang menjorok ke laut. Kemudian ada perbukitan, merupakan tempat yang terdiri atas bukit-bukit dengan jumlah lebih dari 1 bukit. Kemudian ada bukit, permukaan bumi yang agak menonjol dan mempunyai ketinggian antara 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut, atau biasa disingkat dengan MDPL. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang wilayah perairan. Nah, silakan disimak baik-baik bagian tentang wilayah perairan. Wilayah perairan terdiri atas danau, sungai, teluk, selat, rawa, dan laut. Simak baik-baik ya. Pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang rawa. Rawa adalah bagian permukaan bumi yang bergenang air dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan serta letaknya lebih rendah dari daerah sekitarnya. Selanjutnya selat. Selat merupakan laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Kemudian ada laut. Laut adalah air asin yang menutupi permukaan bumi yang sangat luas. Kemudian ada sungai. Sungai merupakan aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Selanjutnya ada danau.
Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Teluk. Teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke darat. Nah, sesuai dengan gambar yang tadi ya. Untuk selanjutnya, kenampakan alam buatan di Indonesia. Kenampakan buatan. Kenampakan buatan, nah Ustazah akan menunjukkan pada gambar. Silakan disimak baik-baik ya gambarnya. Di situ ada beberapa petak dan Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Terlebih dahulu, Ustazah akan menjelaskan tentang alam buatan, yaitu ada tambak, sawah, perkebunan, pelabuhan, rel kereta api, gedung, jembatan, taman, pemukiman, jalan, kawasan industri, bandar udara, candi, dan bendungan. Nah, yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang tambak. Tambak merupakan kolam buatan, biasanya terdapat di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Untuk selanjutnya ada sawah. Sawah merupakan tanah yang digarap dan diairi untuk menanam padi. Selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan merupakan lahan untuk kegiatan bercocok tanam yang luas dan mengusahakan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Untuk selanjutnya, yaitu ada pelabuhan. Pelabuhan merupakan sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Untuk selanjutnya, ada rel kereta api. Rel kereta api merupakan logam batang untuk landasan jalan kereta api. Untuk selanjutnya yaitu ada gedung. Gedung merupakan bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, dan olahraga. Untuk selanjutnya ada jembatan. Jembatan merupakan suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, dan saluran pembuangan. Selanjutnya yaitu ada taman. Taman merupakan kebun yang ditanami bunga-bunga dan sejenisnya. Untuk selanjutnya yaitu ada pemukiman. Permukiman merupakan kawasan yang digunakan sebagai tempat tinggal penduduk. Untuk selanjutnya yaitu ada jalan. Jalan merupakan tempat untuk lalu lintas orang dan kendaraan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kawasan industri. Kawasan industri merupakan daerah yang sengaja dibangun untuk lokasi usaha dalam skala besar. Untuk selanjutnya yaitu ada bandar udara. Sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Kemudian, untuk selanjutnya yaitu ada candi.
Candi merupakan bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan, abu jenazah raja-raja, pendeta-pendeta Hindu, atau Buddha pada zaman Hindu. Kemudian selanjutnya ada bendungan. Bendungan merupakan bangunan penahan atau penimbun air untuk irigasi. Nah, alhamdulillah, materi sudah Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan ya. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan katsir atas perhatian anak-anak Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada video pembelajaran ini bermanfaat ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, solih solihah Ustazah.